Kadang-kadang ada juga teman-teman yang sok tahu, begitu. Ada juga teman-teman yang sudah tahu tapi tidak mau memberikan ilmu pengetahuannya. Yang pertama yang tidak boleh dilakukan ketika ada tekanan angin di dalam botol. Yang pertama, teman-teman tidak boleh melepas. Ada orang yang ngelakuin itu, menurut saya itu padahal banyak yang senior yang ngelakuin ya, ataupun ya guru-guru saya yang lakuin itu, sebenarnya saya katakan itu nggak boleh. Ada yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-temanku semuanya. Salam satu bediler. Nah, kali ini saya akan memberikan edukasi gimana ya. Intinya ya pencerahan lah untuk teman-teman bediler, khususnya yang masih pemula begitu. Saya tidak berniat menggurui, namun saya hanya berniat untuk saling mengingatkan kepada teman-teman, khususnya yang baru menggunakan bedil PCP begitu ya teman-teman ya. Takutnya teman-teman itu masih ada yang belum paham. Kalau yang senior sih sudah pastilah mereka sudah paham. Namun ada juga yang lalai. Ya, karena ini demi kenyamanan kita bersama. Maksudnya itu ya teman-teman sudah tahu kan ya, bahwa mainan kita itu adalah mainan yang berkelas. Apa maksudnya berkelas itu? Ya berkelas lumayan lah. Berkelasnya itu kalau tidak dibarengi dengan pengalaman yang benar, takutnya nanti ada terjadi kesalahan ataupun itu malah menjadikan kerugian untuk diri teman-teman maupun orang yang di sekitarnya begitu. Jadi sesuai judul thumbnail ya, saya akan memberitahu apa saja yang tidak boleh dilakukan pada unit PCP kita ketika kita ingin khususnya untuk mencopot-copot sesuatu gitu. Baik, yang pertama saya kasih contoh unitnya apa enggak ya teman-teman ya, atau saya hanya begini aja. Ini ada unit Hammer ya, Canon spesial. Nanti saya review lah kalau ada waktu. Apa saya cuman bincang-bincang seperti ini aja, apa saya gunakan unit ya teman-teman ya, supaya teman-teman lebih jelas gitu. Oke, jadi teman-teman minta pakai unit. Oke, saya tidak menampilkan full mungkin ya, hanya beberapa saja. Jadi saya akan sedikit menjelaskan apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika teman-teman bedil teman-teman itu ada angin di dalamnya, dan apa saja yang boleh dilakukan ketika ada ada tekanan angin di dalam maksudnya botolnya gitu. Apa saja yang bisa dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Oke, ini dia saya contohkan ya teman-teman ya. Ketika ada angin di dalam botolnya ini, yang tidak boleh dilakukan untuk teman-teman bediler, khususnya untuk para pemula ataupun yang baru pernah menggunakan. Kadang-kadang ada juga teman-teman yang sok tahu, gitu. Ada juga teman-teman yang sudah tahu tapi tidak mau memberikan ilmu pengetahuannya. Yang pertama yang tidak boleh dilakukan
ketika ada tekanan angin di dalam botol. Yang pertama, teman-teman tidak boleh melepas yang namanya coupler. Coupler itu seperti apa teman-teman? Coupler itu yang buat ngisi angin ya. Coupler itu yang buat ngisi angin. Biasanya ada di samping seperti ini ataupun di bawah ya. Itu tidak boleh. Ada juga yang di bagian depan, kadang-kadang yang model pipa itu di bagian depan. Itu kalau misalkan ada tekanan angin di dalam botol itu jangan berani-berani melepas teman-teman. Pokoknya tidak diizinkan. Yang kedua, jangan melepas manometer. Jangan main putar-putar saja, nggak boleh teman-teman. Dilarang keras. Kalau misalkan ada tekanan angin di dalam botolnya, tidak boleh. Itu. Apalagi untuk melepas botolnya, itu sangat dilarang. Udah gitu nggak mungkin bisa teman-teman, keras. Ya. Memang menurut saya ya, bedil model PCB seperti ini itu lebih simpel daripada bedil yang model uklik. Itu jauh tingkat ribetnya itu sangat luar biasa. Saya katakan itu 20:100 lah. Kalau uklik itu benar-benar susah teman-teman. Lalu apa saja yang boleh kita lakukan ketika ada angin di dalam botolnya? Yang pertama, ini saya pinggirkan dulu ya. Yang pertama, kita boleh melepaskan barrelnya atau loopnya ya. Nih, kita boleh melepaskan barrelnya karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan tekanan. Ini bisa, ini boleh dilepaskan. Misalkan kita mau mengganti sulingnya, ini kita lepaskan, itu boleh teman-teman. Dengan catatan itu modelnya ada bautnya seperti ini ya. Jadi jangan dipanaskan ataupun diapain lah gitu. Ini boleh. Lalu yang berikutnya, kita boleh melepaskan per hammernya. Ini boleh dilakukan meskipun itu ada tekanan angin. Dan yang berikutnya lagi, kita boleh melepaskan triggernya. Ya, triggernya itu boleh dilepaskan ketika walaupun ada tekanan angin di botolnya. Dan yang berikutnya lagi, kita boleh melepaskan popornya tersendiri. Gagangnya seperti ini kita boleh lepaskan. Jadi nggak ada masalah ya. Yang tidak boleh dilakukan, yang pertama itu ketika ada tekanan anginnya, kita melepaskan coupler pengisian anginnya. Lalu yang kedua, kita melepaskan manometernya, itu nggak boleh. Lalu yang berikutnya, jangan jemur atau kena tekanan kena hawa panas yang berlebih, khususnya untuk teman-teman yang pengguna PCB ya. Jangan misalkan kena terik matahari yang berlebih, jangan terlalu panas banget gitu. Nah, dan berikutnya lagi, khusus pengguna, kadang-kadang ada yang ingin kelihatan bedilnya itu bagus ya. Ada orang yang ngelakuin itu, menurut saya itu padahal banyak yang senior yang ngelakuin ya, ataupun ya guru-guru saya yang ngelakuin itu, sebenarnya saya katakan itu nggak boleh. Ada yang menggrafir di bagian botolnya teman-teman, digrafir walaupun itu ukurannya beberapa mili saja, nggak nyampe 1 mili ya, mungkin setengah mili atau berapa. Itu nggak boleh teman-teman. Di bagian di sini digrafir itu nggak boleh, karena itu akan menggores bagian dinding-dindingnya ini, pengisiannya. Lalu ada juga yang teman-teman ini ingin merubah warnanya, yaitu menghilangkan anodize-nya ini. Itu di amplas teman-teman. Itu menurut saya juga tidak boleh. Ya mungkin ada teman-teman yang udah mencobanya, nggak ada masalah. Tapi saran saya untuk teman-teman pemula itu jangan berani-berani menggrafir ataupun mengamplas. Biarkanlah segini apa adanya, supaya teman-teman itu kedepannya lebih nyaman dan aman gitu ya.
Kalau untuk di bagian sulingnya terserah teman-teman mau digrafin maupun di apapun jangan. Namun kalau di bagian yang ada anginnya ini usahakan gunakan sesuai peraturan yang sudah diterapkan. Jangan digrafir, jangan diamplas, jangan kena terlalu terik matahari banget gitu, panas ya gitu ya, supaya kedepannya teman-teman tuh lebih enak dan nyaman ya. Kenapa saya berbagi semacam ini ya, edukasi seperti ini supaya teman-teman ini kedepannya itu lebih nyaman menggunakan unit teman-teman. Jangan terprovokator sama teman-teman lain. Meskipun yang katanya sudah aman, namun lebih baiknya kita menggunakan trik yang lebih aman. Kita bisa merubahnya untuk pengisian ini dengan menggunakan skotlet ataupun stiker ataupun karet bakar, itu lebih aman teman-teman. Jangan menggores-gores inilah, itu nggak bagus. Ataupun jangan merubah warna itu kita menggunakan anodize ulang atau itu kan, kalau misalkan anodize kan itu kan menggunakan aliran setrum ya, bisa jadi itu akan mempengaruhi kepadatan dari bahannya sendiri ya, intinya kita nyari aman aja teman-teman. Oke, jadi teman-teman ya, untuk teman-teman, jadi kemarin kan saya sering banget membahas uklik. Nah sekarang saya berubah, saya ganti ya unitnya menggunakan PCP seperti ini. Ini ada alasannya teman-teman. Bukan berarti saya itu sudah nggak mau lagi dengan uklik. Nanti saya akan jelaskan lah. Namun ada kendala, maksudnya di dalam fisik saya itu ada kendala yang nggak bisa saya paksakan menggunakan uklik gitu. Makanya saya gunakan unit baru supaya kedepannya saya juga nyaman gitu. Intinya menurut saya itu sama aja teman-teman, baik uklik maupun PCP itu sama saja. Yang penting kita bisa menguasai unitnya, maka kita juga akan bisa menggunakan ya sama persis, kegunaannya juga sama, sistemnya juga sama gitu ya, menggunakan angin gitu. Oke, itu saja teman-teman. Nanti berikutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ada yang kemarin menanyakan itu, yang sering banget saya jumpai teman-teman, itu berkaitan dengan pengisian angin yang V5. V5 itu bisa dipakai di Barata apa enggak, bisa dipakai di Dragon apa enggak. Lalu berikutnya ada yang tanyakan dipakai di Sapriver apa enggak. Ya, ini banyak banget, mungkin udah ratusan apa ribuan ya yang ditanyakan sama saya itu di channel ini. Saya sebenarnya ya pengen jawab teman-teman, tapi belum ada waktu aja. Nanti insya Allah akan saya buatkan. Jadi apa saja yang cocok untuk pengisian angin V5 itu nanti saya akan berikan video khususnya di berikutnya. Lalu ada juga kemarin yang bertanya apa sih kelebihan dan kekurangannya menggunakan uklik sistem hammer, dan apa saja kelebihannya uklik, kelebihan dan kekurangannya uklik sistem damping gitu. Itu juga banyak yang dipertanyakan sama saya, khususnya di channel ini ya teman-teman. Insya Allah teman-teman nanti akan saya jawab satu persatu pertanyaan itu. Nah, kalau misalkan masih ada teman yang ingin bertanya, silahkan teman-teman jangan ragu, bertanyakan saja sama saya mengenai seputaran dunia perbedilan yang masih saya katakan arus bawah ya teman-teman. Kenapa saya katakan arus bawah? Ya, ini saya yang tangani itu adalah unit-unit lokal gitu, yang masih mampu saya jangkau dengan akal saya. Kemungkinan kalau misalkan yang unit-unit yang impor itu saya belum pernah megang ataupun belum pernah ini ya, apalagi ngoprek ya. Megang aja saya bisa dikatakan baru beberapa kali ya, apalagi ngoprek saya belum berani menjawab itu. Jadi insya Allah kalau masih sekelas
lokal, saya akan jawab. Oke. Jadi teman-teman jangan ragu, bertanya saja, maka saya akan jawab. Yang penting itu pertanyaannya masih bisa dicerna sama akal ya. Kalau misalkan nggak bisa saya cerna, itu saya tidak akan jawab, namun tetap saya akan respon dan saya akan berikan kalian hati merah ataupun saya sukai gitu. Jadi saya tidak malu teman-teman, mau teman-teman kritik maupun teman-teman katakan puji, itu tidak membuat saya melambung ataupun membuat saya merendah gitu. Saya tetaplah saya gitu. Jadi yang namanya orang ya memiliki pengalamannya kan beda-beda teman-teman. Ada yang pengalamannya itu A, ada juga pengalamannya yang B, ada juga yang C dan sebagai berikutnya. Namun selagi itu masih baik, benar gitu ya, dan masih bisa dicerna dengan akal, itu ambil yang baiknya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang keburukannya, jangan diambil. Gitu saja teman-teman, simple. Jadi teman-teman yang misalkan mengatakan saya ini aduh sok tahu ataupun sok pintar, ini salah, itu salah, ya itu menurut kalian teman-teman. Jadi saya akan tetap hargai teman-teman. Tidak saya katakan teman-teman itu yang mengkritik saya itu salah, namun hanya pengalaman kita berbeda-beda. Begitu saja teman-teman. Memang kalau misalkan unit PCP ini tidaklah ribet ya. Jadi yang penting kita tahu dulu teknik dasarnya. Kedepannya insya Allah kita akan aman dan nyaman. Gitu aja teman-teman ya. Tidak panjang lebar dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.